Pemirsa meminta uang secara paksa dengan modus kerja bakti. Sekelompok pria terlibat ketegangan dengan warga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga kesal dengan ulah kelompok tersebut lantaran nekat menghambur-hamburkan sampah di depan rumah warga jika tidak mau memberi uang. Ada izinnya nggak? Izin dulu. Prosedur nggak boleh. RT RW. Sekelompok pria yang mengaku sebagai petugas kerja bakti ini terlibat ketegangan dengan sejumlah warga di wilayah RW 06 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan nada tinggi, warga mempertanyakan keberadaan mereka yang melakukan kegiatan bersih-bersih tanpa izin dari ketua RT dan RW setempat. Emosi warga kian memuncak lantaran kelompok tersebut meminta uang secara paksa dari pintu ke pintu. Berbekal informasi dari warga, aparat Polsek Metro Tanah Abang langsung mengamankan 11 pelaku. Jadi kelompok ini setelah kita identifikasi identitasnya tidak ada satupun yang dari warga Karet Tengsin atau Tanah Abang. Dari 11 orang ini setelah Babin Kaptipas berkoordinasi dengan Bapak Ketua RT, kita amankan ke Polsek Tanah Abang. Meski belum menetapkan status tersangka, ke-11 pemuda masih berada di sel tahanan untuk proses penyelidikan dan pendalaman kasus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat diringkus polisi. Dari 5 pelaku, 4 diantaranya positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga ganja. Dengan pengawalan ketat, 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP dihadirkan ke lokasi tempat kejadian perkara. Kelima tersangka diringkus usai dilaporkan kedua korban dan video aksi kekerasannya viral di media sosial. Para pelaku hanya bisa tertunduk saat digiring aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo menyebut motif para pelaku adalah salah paham terkait penutupan jalan. Sementara itu dari hasil tes urin, 4 dari 5 pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga ganja. Atas perbuatannya para pelaku terjerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Bahwa motifnya adalah kesalahpahaman dan tentunya kami tidak ingin bahwa budaya kekerasan itu terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Sehingga saat ini saya hadir bersama Kasatpol PP Jakarta Pusat, juga Camat, Kapolsek, dan Ramil, tentunya dalam menertibkan masyarakat tidak selayaknya terjadi kekerasan sebagaimana yang terlihat. Sebelumnya pengeroyokan 2 petugas Satpol PP terjadi di depan pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Keduanya dikeroyok lantaran akan menutup arus yang digunakan untuk Car Free Night pada 31 Desember 2023. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Setelah viralnya video anggota DPD RI Arya Wedakarna di media sosial yang diduga rasis menyinggung pakaian wanita saat rapat DVD di kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai menuai kecaman. LSM Logis secara resmi melaporkan Arya Wedakarna ke Mapolda NTB. Sejumlah orang yang tergabung dalam LSM Logis mendatangi Ditreskrimsus Polda NTB untuk melaporkan anggota DPD RI Arya Wedakarna atas ucapannya yang viral di media sosial. Pernyataan Arya Wedakarna dinilai mengandung ujaran kebencian dan menyinggung SARA karena diduga menyinggung wanita muslimah berhijab. Dalam potongan video yang viral, Arya diduga menyinggung wanita yang mengenakan penutup kepala. Sebagai bentuk kepedulian kami sebagai anak bangsa yang khawatir dengan kondisi hari ini, dengan seperti itu apalagi keluar dari seorang anggota DPD RI yang terhormat, tidak layak, sangat tidak layak dia ucapkan. Apalagi terkait masalah penggunaan jilbab, terus Middle East, Timur Tengah yang identik dengan Islam, itu sangat melukai hati kami sebagai seorang Muslim. LSM Logis NTB mendesak polisi segera bertindak dan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan dan diproses secara hukum. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Komplotan pencurian rumah kosong berhasil diringkus tim Resmob Polrestabes Semarang. Pelaku yang sudah 3 kali mencuri di sejumlah rumah kosong di kota Semarang ditangkap usai wajahnya terekam kamera CCTV. Dua pelaku pencurian tertangkap kamera pengawas CCTV membobol sebuah rumah di daerah Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang. Dalam aksinya kali ini, residivis kasus pencurian yang sudah 3 kali mencuri di sejumlah rumah kosong di kota Semarang ini membawa kabur televisi dan perhiasan emas seberat 2,6 gram. Pasca kejadian, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil membekuk kedua pelaku di rumahnya masing-masing. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sebelum beraksi kedua pelaku memetakan rumah yang menjadi sasaran pencuriannya dan hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk menguasai harta korban. Telah terjadi pencurian dengan pemberatan, membawa TV dan ada anting emas sebanyak 2. Ada 2 anting emas yang telah dibawa oleh pelaku. Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Besarnya api membuat warga panik hingga salah satu warga terluka saat ikut berupaya memadamkan api. Kobaran api meludeskan 12 rumah semi permanen dan permanen milik warga Jelambar Utama 4, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu siang. Tampak kepanikan warga yang berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Agar api tak menjalar ke rumah warga lainnya, petugas pemadam kebakaran bersama warga melakukan pemadaman. Naas, seorang warga Junaidi 45 tahun mengalami luka di kepala hingga jatuh pingsan saat membantu memadamkan api. Kayaknya pencurian api kecil. Api kecil dari? Cuman entah dari apa itu belum tahu. Kalau di situ kan kita masih diselidikin juga. Kita belum tahu dari mana asalnya itu. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Namun diduga kebakaran terjadi akibat konsleting listrik di salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sungai Batanghari yang meluap membuat ribuan rumah warga di 3 kecamatan Kabupaten Tebo terendam banjir. Banjir juga menutup akses jalan utama penghubung antar kecamatan sehingga warga tidak dapat beraktivitas. Dari pantauan udara, banjir membuat akses utama dan jalan penghubung kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terputus. Akibatnya warga tidak dapat beraktivitas. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Batanghari maupun air kiriman dari Kabupaten Damasraya, Provinsi Sumatera Barat meluap ke permukiman warga. Akibatnya 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Tebo, yakni Kecamatan 7 Koto, Kecamatan 7 Koto Ilir, dan Kecamatan Sumai terdampak banjir. Sementara itu, wilayah terdampak banjir di kota Sungai Penuh juga semakin meluas. Banjir merendam ribuan warga yang tersebar di 6 kecamatan. Salah satunya yang terparah di Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Untuk memenuhi kebutuhan makan bagi korban banjir di lokasi pengungsian, warga berinisiatif mendirikan dapur umum yang dikoordinir oleh Karang Taruna dan juga relawan. Adalah kami kewalahan di segi makan. Sudah 680 pengungsi yang harus diberi. Warga berharap pemerintah segera menambah penyaluran sembako, kebutuhan bayi, selimut, air bersih, dan juga obat-obatan. Dari Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh, Jambi, Budi Utomo dan Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Biru, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara dihebohkan dengan munculnya seekor buaya muara sepanjang 4 meter di sekitar kandang kambing. Petugas BKSDA Sulawesi Tenggara bersama warga berhasil mengevakuasi buaya muara yang tersasar ke permukiman penduduk. Buaya muara sepanjang 4 meter yang muncul di dekat kandang kambing menghebohkan warga di Desa Biru, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Diduga buaya kelaparan dan akan memangsa hewan ternak milik warga. Warga dibantu tim BKSDA Sulawesi Tenggara mencoba menangkap buaya dan mengevakuasinya.
Kondisi buaya yang berada di atas pegunungan dengan jalan menurun serta jarak yang cukup jauh menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim BKSDA yang sudah membantu kami untuk mengevakuasi buaya yang hari ini kesasar di pegunungan Desa Biru. Ini cukup aneh karena buaya biasanya di pinggiran kali atau danau, ternyata dia berada di tengah gunung. Dan usai dievakuasi, petugas BKSDA Sultra kemudian membawa buaya muara tersebut ke tempat penangkaran yang berlokasi di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka untuk dikembangbiakan. Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Petugas Damkar Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menangkap 2 ekor ular dari plafon rumah warga serta dari saluran kamar mandi sebuah madrasah. Munculnya hewan melata tersebut diduga karena kondisi cuaca hujan dalam beberapa hari terakhir. Upaya evakuasi pertama dilakukan petugas dari rumah warga di Kelurahan Melajah, Bangkalan, di mana seekor ular sanca bersembunyi dan melilit di antara kayu plafon rumah. Guna memudahkan penangkapan, petugas harus menjebol Eternit rumah lantaran ular melilit cukup kuat di atas plafon. Dengan menggunakan alat penjepit, sanca berukuran cukup besar ini akhirnya berhasil ditarik keluar. Sementara itu, evakuasi ular kedua dari kamar mandi Madrasah Tarbiyatul Atfal di Desa Mertajesah, Bangkalan. Kemunculan ular sempat membuat kaget guru madrasah. Pasalnya, sanca secara tiba-tiba keluar dari lubang saluran air kamar mandi. Pihak sekolah pun kemudian meminta bantuan ke tim damkar untuk menangkapnya. Petugas pun tanpa kesulitan menangkap ular sepanjang 3 meter yang menghebohkan murid-murid madrasah. Baru saja menangkap ular yang kebetulan bersarang di kamar mandi di sekolah madrasah diniyah Tarbiyatul Atfal, Kelurahan Melajah. Kami mendapat laporan dari seorang ustazah bahwasannya di situ ada ular yang sempat menggegerkan murid-murid yang sedang belajar di sana. Banyaknya kemunculan hewan melata diduga akibat kondisi cuaca lembab seiring masuknya masa musim penghujan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik, iNews melaporkan. Yang meningkatnya curah hujan dalam 3 hari terakhir membuat debit air Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur meningkat tajam. Kondisi tersebut membuat air menjadi keruh dan ratusan ikan mabuk. Sontak melihat fenomena alam tersebut, warga beramai-ramai menangkap ikan tersebut. Warga di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo ramai-ramai menangkap ikan mabuk di bawah jembatan Sosro di Logo, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur. Meski hanya menggunakan tangan kosong maupun peralatan seadanya, ikan dengan mudah bisa ditangkap warga. Sejumlah warga pun bersuka cita mendapatkan beragam jenis ikan seperti wader, keting, jambal, serta ikan air tawar lainnya. Bahkan ada yang bisa menghasilkan hingga 5 kg ikan. Jika beruntung juga mendapatkan ikan berukuran cukup besar. Menurut warga, fenomena alam seperti ini rutin terjadi setiap tahun. Ini fenomena ini kalau warga menyebut apa Pak ya? Peladu Bapak, atau biasanya munggut juga bisa. Ini kan apa Pak kalau ikan-ikan pada mabuk biasanya? Ada air baru, terus air hujan turun ke Bengawan, terus airnya kan keruh Pak. Ini naiknya juga tinggi ya airnya ya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat terkait agenda bagi-bagi susu yang dilakukannya. Kedatangan Gibran didampingi jajaran TKN Prabowo Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Rabu siang. Kehadiran Gibran untuk memberikan klarifikasi saat bagi-bagi susu di arena Car Free Day pada 3 Desember 2023 lalu. Usai memberikan keterangan pada Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran tetap mengatakan bahwa pembagian susu bukanlah kampanye. Menurutnya saat pembagian susu tidak ada kegiatan politik apapun. Dan ia telah menjelaskan hal itu kepada Bawaslu dalam pertemuan Rabu siang. Terima kasih. Hari ini kita memenuhi panggilan
undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Dah, itu aja. Ya? Nggak ada. Tidak ada sama sekali kegiatan politik. Ya? Gibran tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Gibran didampingi oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, Komandan Tim Eco TKN, Hinca Panjaitan, dan Wakil Komandan Alfa TKN Fritz Siregar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Salah satunya adalah dengan menggelar bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang kali ini digelar di Bogor, Jawa Barat. Masyarakat antusias menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dalam kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lido Resort Bogor, Jawa Barat. Kehadiran HT untuk memastikan program yang pro rakyat ini berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Harapannya sih bisa ini aja, rakyat Indonesia juga bisa segala dipermudahkan lah gitu. Senang sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang. Harapannya agar orang Bogor maju lah. Sembako murah. Alhamdulillah sih bisa kebantu ya. Karena kan beras lagi mahal. Baru sampai 12.000 seliter gitu. Alhamdulillah. HT juga menegaskan, partai berlambang sayap Raja Wali ini berkomitmen mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat. Ini adalah bentuk daripada kepedulian Partai Perindo kepada rakyat kecil. Dan yang kita lakukan bukan di sini saja, kita akan lakukan terus di seluruh Indonesia untuk mendukung para caleg juga. Dan juga untuk membuka wawasan pengetahuan masyarakat. Partai Perindo yang mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD, hadir di tengah masyarakat untuk meringankan beban mereka di tengah tingginya harga bahan pokok. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tokoh nasional masih mendatangi rumah duka mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Almarhum akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada Kamis esok. Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-69 tahun pada Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jenazah mantan Menko Bidang Maritim ini akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada hari Kamis 4 Januari 2023. Hari ini sejumlah tokoh nasional masih mendatangi rumah duka Rizal Ramli, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, M. Syaugi Kapten Timnas Amin, dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzzaini. Kita semua berduka dan berkecita atas berpulangnya ke rahmatullah kawan kita almarhum Bapak Dr. Rizal Ramli. Beliau ini seorang pemikir dan juga sekolah aktivis. Jadi aktivis artinya dia mengambil upaya dari berdasarkan pikiran-pikirannya dan dia konsekuen selama puluhan tahun begitu. Tampak deretan karangan bunga dan juga para tamu yang berkunjung untuk mengucapkan bela sungkawa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, industri e-sport atau game online memiliki prospek yang menjanjikan bagi pendapatan negara setiap tahunnya. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih fokus dalam mengembangkan ekosistem game online hingga ke tingkat desa. Kemenparekraf dan Kemenkominfo bersama Indonesian Esport Association (IESPA) dan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia melakukan penandatanganan MOU kerjasama terkait pengembangan ekosistem game online hingga ke tingkat desa. Kerjasama ini sekaligus bertujuan untuk pemerataan akses internet serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa melalui e-sports atau game online. Jadi ternyata banyak sekali talenta-talenta digital itu adanya
di desa-desa kreatif yang telah teridentifikasi dalam program pengembangan desa kreatif. Ternyata desa-desa kreatif ini salah satu tantangannya adalah cakupan digital. Oleh karena itu dengan kerjasama dengan Kominfo, kami ingin memastikan desa kreatif itu mendapatkan infrastruktur digital yang mumpuni. Jadi ekosistem industri game nasional ini ntar juga ke tempat pasar nih. Saya tanya sama, ini inisiatifnya siapa dari Kominfo dan Menparekraf untuk mendorong percepatan industri game nasional. Jadi orang-orang kreatif bikin game yang menarik lah, yang mantap-mantap, yang bisa digunakan, kalau bisa lebih jangan mahal-mahal, ya Kak. Sementara itu, Kemenparekraf bersama lintas kementerian dan lembaga TNI dan Polri menggelar Forum Sekretaris Kementerian dan Daerah se-Indonesia atau Forses di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Forum ini merupakan upaya pemerintah untuk mensinergikan kinerja kementerian maupun lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, terbang mengangkasa di Bumi Parahyangan, Sumedang, Jawa Barat. Melihat keindahan kawasan hutan Cihuni dan menikmati terbang dengan para layang. Buat Redikers di rumah, gue nggak bosan-bosannya mengingatkan selalu untuk safety first dalam setiap kegiatan yang beresiko. Setelah alat-alat terpasang, kini saatnya kita terbang. Vin, udah siap? Siap, Ben. 1, 2, 3, travel addict tanpa batas. Lari, 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 lari. Woohoo! Wah, di sini masih asri, masih hijau semua Redikers. Cuma di sana agak ke depan udah kota Sumedang. Lo harus lihat, keren banget. Wah, kalau ada thermal males. Nah, kalau di atas hutan ini masih nggak apa-apa nih. Kita main di atas hutan. Kita main di atas hutan. Kalau masih di atas hutan, Redikers, atau di atas sawah gitu, itu gue masih aman. Karena kalau misalnya kalian lihat episode sebelumnya gue para layang atau para motor, itu pasti gue ada mual-mualnya gitu. Itu karena thermal namanya. Gue kalau asal main para layang, kalau udah terbang begini nih, udah lagi nyantai nih, langsung kayak blank, langsung kayak mikir, gue selama hidup gue udah ngapain ya? Ben, where are you, Ben? Ben! Wah, bisa ke sawah ini. Bisa ke sawah ini? Lah bagaimana ini? Gak apa-apa lah. Jangan ke sawah. Jangan ke sawah, jangan. Boleh nih. Asik, iya, gue udah suruh Kang, kita barengan dong sama Vida. Jadi gue pengen ngobrol di atas tuh, lagi terbang. Katanya nggak mungkin kan, lagi cuaca sih bagus. Cuma katanya rada agak termal, nggak mendukung. Jadi Betul. katanya lebih baik sendiri aja. Pertama kita kayak baru berapa menit udah nyampe. Kalau ini gue beneran puas. Putar-putar. Waduh, Akang. Kenapa nih kenceng banget, Akang? Muter-muternya. Aduh, pusing. Mual gue, Akang. Ke atas sih, kayunya dilipat. Kayunya dilipat. Wah, keren abis. Oke, kita siap-siap mau landing. Mau mendarat deh. Wah! Asik. Yeay! Diri. Pas kan gue muter juga tuh, gitu. Terus ada thermal. Oke. Jadinya nuruninnya lucu banget deh. Jadi parasutnya kan biasanya kan kalau turun aja kan. Ini parasutnya dilipat gini, Ban. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menurunkan ketinggian. Namanya big gear. Jadi kita turunin ketinggian tapi dia tidak terlalu ekstrim, jadi diturunnya pelan.